bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrif lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Dumateng Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini marilah kita tidak henti-hentinya dan tidak lupa-lupanya, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, biidznillah kita bisa bermuajahah, bisa bersilaturahim, bisa bertolak berlindung pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dan juga memberikan kemudahan bagi kita, serta memberikan keridhaan untuk amal ibadah kita dan juga amal-amal soleh kita. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertolak-belirmi kembali, yaitu kajian malam Kamis atau pengajian malam Kamis dengan tema membangun iman untuk meraih keridhaan Allah. Jadi ridho Allah itu atau keridhaan Allah itu Bapak Ibu merupakan tamamul rizki, nikmat yang paling sempurna. Itu adalah tamam ridho Allah. Tamamul rizki yaitu ridho Allah. Kalau rizki yang paling rendah, apa Bapak Ibu? Al-malu adna rizki. Jadi kalau harta itu yang paling rendah, rizki yang paling rendah itu ya harta. Al-malu huwa adna rizki. Harta itu rizki yang paling rendah. Kemudian naik di atasnya adalah kesehatan. Abdul rizki dua asliha, kesehatan. Jadi kesehatan. Jadi harta, kemudian naik kepada kesehatan, kemudian naik di atasnya adalah anak soleh, kemudian yang terakhir rezeki yang tamam sempurna adalah ridho Allah atas apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu tidak ada cita-cita dari ibadah kita dan juga amal kita Bapak Ibu kecuali mendapatkan ridho Allah. Maka untuk mendapatkan ridho Allah, marilah kita mendasarkan seluruh amal ibadah dan amal soleh kita dengan bangunan keimanan yang kokoh. Kalau kemarin Ustaz Zazuli menyampaikan anatomi iman. Jadi ada anatomi tubuh, tapi juga ada anatomi iman. Apa di antara anatomi iman? Kesabaran, keikhlasan, kesyukuran, taubat, istighfar, dan masih banyak lagi. Anatomi daripada iman yang kesemuanya itu Bapak Ibu harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita berupaya untuk meningkatkan.
roboh, jangan sampai iman kita ini hancur, jangan sampai iman kita ini berkurang, dan seterusnya. Maka kita berupaya untuk secara kontinu istiqomah membangun keimanan kita kepada Allah dalam rangka untuk meraih keridhoannya. Nah, judulnya Bapak Ibu, siapakah manusia terbaik? Apakah kita termasuk manusia yang terbaik, ataukah orang lain termasuk manusia yang terbaik? Maka pertanyaannya, di mana letak kita saat ini? Apakah kita yang terbaik, ataukah teman kita yang terbaik, ataukah saudara kita yang terbaik, ataukah tetangga kita yang terbaik, atau orang lain yang terbaik? Maka ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing untuk berupaya agar kita ini menjadi manusia yang terbaik. Kenapa kita harus menjadi manusia yang terbaik, Bapak Ibu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendorong kita untuk menjadikan kita ini manusia yang terbaik. Di antaranya di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada jin dan manusia diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini kecuali hanya untuk beribadah. Artinya untuk taat kepada Allah. Artinya untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk berbuat baik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang terbaik. Nah, ini kita ambilkan salah satunya sebagai motivasi kita, hadis riwayat At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala umasin julusin faqala ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum qala fasakatu faqala dzalika salasata marratin faqala rajulun bala ya Rasulullah akhbirna bi khairina min syarrina qala khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu rawahu Tirmidzi. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan beberapa orang. Jadi pada suatu ketika Rasul berdiri di hadapan para sahabatnya atau orang-orang yang mengelilinginya, lalu bersabda, maukah kalian aku beritahukan sebaik-baik dan seburuk-buruk orang dari kalian? Ini sabda beliau. Jadi maukah engkau sahabat, maukah engkau wahai orang-orang mukmin aku beritahukan siapakah sebaik-baik manusia itu dan siapakah seburuk-buruk manusia itu? Maka kemudian para sahabat pada waktu itu terdiam Bapak Ibu. Karena kalau kemudian dia itu nanti jangan-jangan saya termasuk orang yang terburuk gitu ya. Atau sebaliknya, kalau dia ternyata teman saya, saudara saya, tetangga saya itu orang yang terbaik. Maka seketika itu mereka terdiam. Maka kemudian Nabi bertanya seperti itu selama atau sebanyak 3 kali. Lagi, apakah mau aku beritahukan siapakah yang terbaik dan siapakah yang terburuk di antara manusia? Kemudian diulang lagi, diulangi lagi sampai 3 kali. Maka kemudian ada seseorang yang kemudian berkata, "Qala fasakaku faqala."
mau wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami sebaik-baik dan seburuk-buruk kami. Kemudian beliau berkata, faqala, sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan sedangkan keburukannya terjaga. Artinya bahwa sebaik-baik manusia Bapak Ibu adalah yang selalu berbuat baik kepada sesama manusia, baik itu saudaranya, tetangganya, temannya, teman jauhnya, teman dekatnya, tetangga dekatnya, tetangga jauhnya, dan pada umumnya kepada semua manusia. Ketika seseorang itu mendatangkan kebaikan untuk orang lain, maka sesungguhnya dia adalah sebaik-baik kalian atau sebaik-baik manusia. Sebaliknya ketika seseorang selalu berbuat jahat kepada orang lain, artinya tidak terjaga kebaikannya, ya, artinya selalu melakukan kejelekan-kejelekan dan menyalahi dan berbuat jahat kepada orang lain, maka dia adalah seburuk-buruk manusia. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, Bapak Ibu, kita harus selalu berbuat baik terhadap siapa saja. Tidak kepada orang tua, tidak kepada anak-anak, tidak kepada teman, tetangga, saudara, apalagi sesama mukmin. Itu jangan sampai kita menyakiti. Akan tetapi kita harus berbuat baik. Apa perbuatan baik yang bisa kita lakukan? Ya, memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan, membantu kepada siapa yang memerlukan pertolongan, kemudian menasihati pada sesuatu yang baik, mengajak untuk bekerja sama, mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengingatkan terhadap kesabaran, mengingatkan terhadap keikhlasan, mengingatkan kepada bertobat kepada Allah, mengingatkan kepada minta ampun kepada Allah, dan masih banyak lagi. Jadi kebaikan-kebaikan itu insya Allah bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu, ini kita selalu bertamalum atau bertadarus atau belajar ilmu ini paling sedikit 2 kali, malam Kamis dan Ahad pagi, itu setiap pekan. Kalau 1 bulan berarti 2 kali 4, 8, belum ditambah pengajian-pengajian yang ada di sana, atau dengan media Android kita, dengan HP kita, di YouTube banyak. Maka mudah-mudahan itu semuanya mendorong kita untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah, jangan sampai kita menjadi orang yang terburuk, orang yang tidak baik di dunia. Karena kalau kita tidak baik, akhirnya nanti dibawa oleh malaikat Allah ke neraka atau ke neraka. Tetapi orang-orang yang terbaik sudah barang tentu mereka akan dibawa oleh malaikat-malaikat Allah menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka garis besarnya dari hadis riwayat akhir ini, Bapak Ibu, bahwa dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berhadapan, dalam suasana apapun kita, baik di waktu pagi, di waktu siang, di waktu petang, di waktu malam, kapanpun, dimanapun, terhadap siapapun, bismillah kita berupaya untuk berbuat baik. Dan itu wujud daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buah daripada iman itu adalah sebuah kebaikan. Kebaikan siapa? Kebaikan Allah dan kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini sudah bisa kita pahami ya Bapak Ibu ya, bahwa kunci daripada kehidupan kita di dunia
agar posisi kita sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada lain kecuali kita harus berbuat baik di dalam kehidupan kita, terutama ini terhadap sesama manusia atau hablum minan nas. Dan hablum minan nas ini Bapak Ibu baru saja kita lakukan selama bulan Syawal. Begitu kita keluar dari Ramadan, segera kita meminta maaf kepada sesama manusia, segera kita kemudian bersilaturahim satu dengan yang lain dalam rangka memperkuat persaudaraan kita, memperkuat ukhuwah kita, memperkuat komunikasi kita, dan lain sebagainya. Banyak kebaikan yang kita lakukan selama bulan Syawal. Dan saya kira tidak perlu saya rinci satu persatu. Yang jelas semua kita ini mengalami kebaikan-kebaikan selama bulan Ramadan dan juga selama bulan Syawal. Insya Allah Syawal sudah akan berakhir besok hari Sabtu, Bapak Ibu. Yang masih Syawalnya kurang 1 2 masih ada waktu, besok hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, masih 3. Yang kurang 3 pas. Yang kurang 2 sisa 1. Yang kurang 1 sisa 2. Yang sudah selesai, alhamdulillah. Yang belum, besok masih ada kesempatan di puasa Arafah atau Ayyamul Bid atau hari Senin dan hari Kamis. Maka kemarin disampaikan oleh Ustaz Jazuli bahwa puasa Ramadan belum selesai. Ya Ramadannya selesai, tapi puasanya belum selesai. Ya memang hakikatnya seperti itu Bapak Ibu. Cuman persepsi masyarakat, anggapan masyarakat, Ramadan rampung, posone. Dan puasa itu ternyata kalau dirinci, bagaimana yang dulu sudah disampaikan itu, tidak fisiknya saja puasa, tetapi ternyata anggota tubuh kita ini juga harus mengikuti agar bisa berpuasa dari lisan kita, untuk berkata-kata jorok, untuk berkata-kata jelek, untuk berkata-kata bohong, untuk berkata-kata yang mencela, menghina, meremehkan, sombong, dan lain sebagainya. Itu lisan kita. Berat atau ringan Bapak Ibu? Ya berat, tapi bismillah. Pokoknya modal kita hanya bismillahirrahmanirrahim. Kenapa betul? Iya. Jadi memang umat Islam ini hanya ada satu kekuatan. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Memiliki, Allah Maha Mengendalikan, Allah Maha semuanya. Yang 99 Al-Asmaul Husna. Jadi kalau kita sebagai seorang Muslim kemudian yakin bahwa Allah itu adalah Rabb saya, ya, maka sesungguhnya apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita ini insya Allah bisa dan mudah. Tapi yaitu yakin bahwa Allah adalah Rabb kita. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, yaitu orang-orang yang yakin, mantap dengan hati dan pikirannya, jasmaniah dan rohaniahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam kehidupan kita. Karena kalau Allah itu berkehendak Bapak Ibu, itu Allah tinggal mengucap kun fayakun, jadi jadilah. Dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu dalam kehidupannya sampai dengan hari ini pernah mengalami sesuatu yang tidak disangka-sangka, apapun itu bentuknya. Kira betul Bapak Ibu, delalah kok dua anak, dua putu, manut, delalah itu delalah dua apa boleh, bodoh kok yo gampang ngetoke umpamanya. Semuanya adalah atas kendali dari Allah Subhanahu
tidak ada yang bisa kita harap-harap kecuali kita mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, ini yang tengah yang saya kasih warna biru ini Bapak Ibu, yang menjadi inti kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kita. Ini siapa yang perintah? Allah yang perintahkan kepada manusia. Allah yang perintahkan kepada orang-orang mukmin. Allah yang perintahkan kepada orang-orang muslim. Wa ahsin, dan berbuat baiklah. Di mana saya harus berbuat baik? Ya Allah, di mana saja. Terhadap siapa saja ya Allah saya harus berbuat baik. Kepada siapa saja. Orang tua, kakekmu, nenekmu, orang yang lebih tua darimu, orang yang sepadan denganmu, orang yang lebih kecil darimu, tetanggamu, temanmu, saudaramu, teman sekumpulanmu. Itu wa'asin, berbuat baik. Tidak ada Allah berikan perintah kepada manusia wa'asin dan berbuat kerusakanlah, tidak ada. Ada betul, Pak, tidak ada. Wahai manusia, silakan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Tidak ada. Atau berbuatlah kekacauan di dalam kehidupan duniamu. Tidak ada. Atau ganggulah tetangga-tetanggamu itu. Tidak ada. Yang ada adalah wa'asin kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik terhadapmu. Jadi Bapak Ibu, bahwa Allah dari kita lahir sampai sekarang ini Allah telah berbuat baik kepada kita. Ya. Jadi Allah tidak akan menyakiti kita. Allah tidak akan menyengsarakan kita. Allah tidak akan membuat rugi kita. Kecuali kebaikan itu datangnya dari Allah dan kekurangan itu datangnya dari manusia sendiri. Jadi kalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah. Tapi kalau ada sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang menimpa kepada kita, sesungguhnya itu adalah datang dari kita sendiri. Maka di dalam Quran surat Al-Qasas ini kita harus ingat Bapak Ibu bahwa Allah telah berbuat baik kepada kita. Buktinya apa? Seluruh nikmat telah diberikan. Maka Allah kemudian menuliskan di dalam Quran surat Al-Rahman itu bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah wahai manusia yang belum diberikan kepadamu. Sebanyak berapa kali itu? 33, 30, 31. Ya. Yang jelas berulang-ulang itu loh, yang perlu kita masukkan di dalam hati kita, pikiran kita itu. Kenapa Allah sampai berulang sebegitu banyak? Apakah memang manusia ini sudah keterlaluan? Apakah manusia ini memang orang-orang yang zalim? Apakah manusia ini memang orang-orang yang tidak bersyukur? Apa kira-kira begitu Bapak Ibu? Tapi kayaknya juga iya, gitu ya. Ya. Karena di dalam sebuah ayat itu pernah disampaikan oleh Allah itu, telah disampaikan oleh Allah itu, bahwa manusia itu memang makhluk yang aniaya. Artinya tidak mudah bersyukur. Oleh karena itu kita tahu dari surat Al-Qasas bahwa Allah telah berbuat baik kepada kita. Maka kita diperintahkan untuk berbuat baik. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak berbuat kerusakan. Baik, yang kita bahas adalah bagaimana kita menjadi manusia yang terbaik.
Kemudian di dalam Quran surat Al-Imran 110, yang ini menjadi istilahnya ayat unggulan. Sebenarnya semua ayat unggul Bapak Ibu, cuman ayat ini yang sering diutarakan, terutama untuk dakwah-dakwah yang ada di Muhammadiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin. Kamu wahai manusia adalah umat terbaik. Jadi bahwa kita ini Bapak Ibu, orang-orang mukmin, orang-orang muslim ini telah terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khaira ummah, sebaik-baik umat. Umat yang terdiri daripada individu-individu manusia. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi ada 3 di dalam ayat ini, bahwa orang yang terpilih atau terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala ta'muruna bil ma'ruf, selalu mengajak kepada sesuatu yang baik Bapak Ibu. Maka pertanyaannya, apakah kita sudah selalu menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, atau mendorong kepada kebaikan, atau menyediakan tempat untuk berbuat baik orang-orang yang ada di antara kita, atau belum? Kalau sudah, berarti kita termasuk khairul ummah, sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia. Jadi orang yang melakukan, apakah kita sudah termasuk orang yang mengajak kepada kebaikan, yang mendorong kepada kebaikan, yang menyediakan tempat untuk berbuat baik orang-orang di sekitar kita, atau kita mencintai kebaikan? Apakah kita sudah ada di dalamnya? Kalau sudah, berarti kita termasuk orang-orang yang terbaik. Tapi kalau belum, berarti kita tidak termasuk khairul ummah. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Ini yang sudah juga sering disampaikan oleh Pak Mubalik di sini, ya. Bagaimana kita harus amar ma'ruf, beramal ma'ruf, dan bernahi munkar. Ya, sekemampuan kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika afdalul iman. Artinya bahwa kemungkaran itu, Bapak Ibu, kayaknya belum lama yang disampaikan ya, itu harus kita ingatkan, harus kita tegur agar bisa kembali kepada jalan yang benar. Kalau tidak, maka yang akan hancur, yang akan rusak adalah kita semuanya. Kalau nggak salah disampaikan Pak Abdul Rahim ya. Nah itu Pak Abdul Rahim, bahwa ketika kita melihat sebuah kemungkaran, sebuah kesalahan, sebuah dosa dilakukan oleh di antara kita, maka supaya kita mengingatkan. Kalau tidak, ketika Allah nanti murka, marah, maka yang kena tidak hanya orang yang berdosa, tidak hanya orang yang berbuat salah, tapi orang-orang soleh pun itu juga akan terkena dampaknya. Naudzubillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, masyarakat kita yang sedemikian rupa ini jauh dari kemungkaran, jauh dari maksiat. Mudah-mudahan kita berharap, kita selalu berdoa, selalu kita meminta kepada Allah, semoga dijauhkan dari yang munkar dan didekatkan kepada yang ma'ruf, serta senantiasa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Ini menjadi pondasi utama Bapak Ibu, bahwa hidup kita bahagia, bahwa kita akan selamat, bahwa kita akan sukses, bahwa kita akan sampai kepada sebuah puncak yang kita inginkan. Itu ketika kehidupan kita ini berlandaskan kepada al-iman. Jadi iman itu menjadi sesuatu yang mutlak, harus ada di dalam diri setiap muslim mukmin. Maka dengan ketiga hal ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang terbaik. Kamu adalah umat
kebaikan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Jadi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik yang tidak mau mengikuti ajaran Rasulnya, ataupun kalau yang mengikuti sekedar mengikuti, maka dia termasuk orang-orang yang fasik. Kemudian di dalam Quran surat Al-Bayyinah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Al-Bariyah itu samanya dengan Al-Insan. Ya, meski ada perbedaan sedikit, tapi Al-Insan, Al-Bariyah itu sama artinya. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan beramal soleh, mereka itulah orang-orang yang terbaik. Ternyata orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah orang-orang yang terbaik. Selain mereka adalah orang-orang yang beruntung, dan mereka dijamin oleh Allah dengan surga. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Tidak cukup hanya itu, khalidina fiha abadan. Allah ridha dan mereka ridha. Mereka yang takut kepada Allah. Radhiyallahu anhu wa radhiyan dzalika liman khasyiya rabbah. Mudah-mudahan Quran surat Al-Bayyinah ini mendorong kita Bapak Ibu untuk menjadikan diri kita sebaik-baik manusia. Di antaranya adalah bagaimana kita menanamkan kepada diri kita, menanamkan di dalam tubuh kita ini adalah iman. Dan iman itu sebenarnya sudah ada sejak kita akan dilahirkan. Sudah ada iman. Tapi kenapa kemudian ada banyak orang yang tidak beriman? Ya karena hawa nafsu yang bersamanya di dalam kehidupannya tidak bisa mengalahkan ya, kebaikan-kebaikan yang lain yang ada di dalam dirinya. Maka dengan itu Bapak Ibu, marilah kita menyemangatkan diri untuk menjadi orang yang beriman dan orang-orang yang selalu beramal saleh. Hadis diriwayatkan Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Di antara manusia-manusia terbaik adalah mereka yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengamalkannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Qur'an, Bapak Ibu, yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Amin. Saya kira tidak ada yang cinta dengan Al-Qur'an. Ada yang tidak cinta dengan Al-Qur'an? Tidak ada. Ada yang tidak bisa membaca Al-Qur'an? Saya kira tidak ada. Sekalipun belum gandul atau belum lancar, ya. Tapi saya yakin bisa. Kalau memang ada yang belum bisa, Bapak Ibu, silakan belajar. Mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah. Pakai abatan saja apa ini dan lain seterusnya. Maka Allah akan memberikan nilai lebih kepada kita. Karena khairukum man ta'allama al-Qur'an. Sebaik-baik kalian manusia adalah engkau atau kamu yang belajar Al-Qur'an. Wa 'allamahu, setelah kemudian bisa, meskipun hanya satu ayat, itu kemudian menyampaikan, mengajarkan kepada orang lain. Balighu anni walau ayat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau mendakwahkan Islam, itu jangan menunggu kita pandai dulu. Jangan menunggu kita fasih baca Quran dulu. Ya, seberapa yang
bisa, itu silakan untuk diamalkan seiring dengan terus kemudian kita belajar. Maka media tadarus Al-Quran di Masjid Al-Manaf setelah pada subuh itu dalam rangka untuk memperlancar bacaan Al-Quran kita, atau menjadi sarana untuk kita belajar Al-Quran. Kalau malu bersama-sama nanti bisa diajari secara personal atau individu Bapak Ibu. Kalau memang ada yang belum bisa baca Al-Quran. Dan nanti kita juga punya tetangga rumah tahfidz. Nanti bisa kita minta bantuan untuk mengajarkan, barangkali masih ada satu dua yang memang belum lancar, bisa. Mari kita manfaatkan Bapak Ibu, ya, saudara kita ya, yang sedang belajar di rumah tahfidz atau di antara kita. Mari kita saling berbagi ilmu, mumpung kita masih diberi kesempatan bernafas di dunia ini. Kita gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Semoga kita menjadi orang yang beruntung, orang yang khairul ummah, sebaik-baik manusia. Wa alam. Sudah berapa banyak, sudah berapa sering Bapak Ibu para mubalik mengingatkan kepada kita agar kita mencintai Al-Quran, agar kita mempelajari Al-Quran, agar kita memahami Al-Quran. Sekarang ini banyak Al-Quran yang terjemahan Bapak Ibu. Moga beberapa kali dibuka. Jadi kalau sudah sering baca Quran dengan Arabnya, sekarang kita bergeser ke terjemahnya. Ya meskipun pelan-pelan tidak apa-apa. 1 tahun belum selesai nggak apa-apa. Pun lumayan ya, mampu ya. 1 tahun dapat 5 juz, alhamdulillah. Terjemahnya ya. Nanti 5 sisanya beberapa tahun kemudian. Karena kayaknya nggak mungkin ya Bapak Ibu kalau 1 tahun selesai membaca terjemah Al-Quran. Kira-kira mungkin enggak? Malah kayaknya tidak ya. Kalau khatamnya mungkin malah iya, tapi kalau terjemahnya malah mungkin agak susah gitu ya. Tapi apapun bahwa terjemah Al-Quran itu menjadikan kita bisa lebih paham, karena memang kita bukan orang Arab, sehingga kalau tidak membaca terjemah Al-Quran maka bisa jadi kita tidak paham dengan apa yang kita baca. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Belum ada kata terlambat Bapak Ibu. Bismillah. Satu lagi, insyaallah nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian di dalam keluarganya. Wa ana, dan saya Nabi dan saya Rasul, khairukum, ya, sebaik-baik kamu di ahli, untuk keluarga. Jadi Nabi itu Bapak Ibu menjadi seorang Nabi, menjadi seorang Rasul, sekaligus menjadi seorang kepala rumah tangga, sekaligus suami yang paling baik di rumahnya. Percaya banget nih? Kata saya kan kayak setengah-setengah dan percaya banget. Oke, jadi sebaik-baik kalian adalah kalian yang paling baik di dalam keluarganya. Dan saya Nabi Rasul itu adalah yang terbaik atau selalu berbuat baik di dalam keluarganya. Jadi Nabi itu Bapak Ibu salah satu contoh suami yang terbaik di rumahnya terhadap istri-istrinya. Apakah Nabi pernah menyakiti istrinya? Saya kira tidak. Apakah pernah menyakiti dengan
dengan ucapan-ucapannya? Saya kira tidak. Apakah kemudian Nabi tidak membantu pekerjaan istri? Saya kira tidak. Karena dari salah satu riwayat bahwa Nabi itu berjalan-jalan atau berbelanja juga di pasar. Bapak-bapak yang belum pernah ke pasar? Tidak ada, guys. Saya kira semuanya pernah ke pasar. Saya juga ke pasar, karena Nabi di pasar, maka kita juga ke pasar sama suami. Maka ibu-ibu jangan khawatir, ibu-ibu, ya. Karena di dalam hadis ini mengajarkan bahwa suami yang baik adalah yang terbaik di rumah tangganya. Artinya mereka selalu bekerja sama dengan istrinya untuk melakukan pekerjaan rumah. Sekalipun nanti kalau pekerjaan di luar rumah itu menjadi tanggung jawab kepala keluarga atau suami. Bagaimana kalau istrinya kemudian membantu? Boleh, selama tidak melalaikan dan melupakan pekerjaan rumah. Ketumpulnya lugai, ora gawe dan mulai tidak membuat minuman, tidak membuat makanan, tidak menahan nasi, tidak menyediakan apa di rumah. Ketumpul nganggur gawe, ini juga tidak baik. Itulah Bapak Ibu hadis yang terakhir yang kita sampaikan. Insya Allah nanti masih ada beberapa hadis karena banyak sekali. Dengan banyaknya hadis dan ayat Al-Quran itu, Bapak Ibu, tidak menutup kemungkinan kepada kita untuk menjadi manusia terbaik. Jadi bahwa ada peluang, Bapak Ibu, kita ini menjadi manusia terbaik. Karena banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang yang baik. Ketika kita menjadi orang baik dan orang yang terbaik di dalam kehidupan kita, maka jangan khawatir, Bapak Ibu. La taqafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan khawatir bahwa Allah itu akan bersama orang-orang yang baik. Innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah akan selalu bersama-sama dengan orang yang baik. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang tidak baik, itu tidak ada. Innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi Nabi itu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan canda tawa, penuh dengan menghibur dan lain sebagainya. Termasuk kembali kepada istrinya juga akan juga selalu harmonis terhadap suaminya dan lain sebagainya. Maka kemudian ada sebuah hadis yang menyatakan itu baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bapak Ibu, apakah sudah menjadikan rumahnya sebagai surganya? Yang terasa di rumah, yang tidak terasa di rumah, yang mencintai rumahnya. Rumahnya sendiri kok tidak dicintai. Apakah ada yang tidak mencintai rumahnya? Ada saja. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu beberapa hadis ini mendorong kepada kita ya betul-betul untuk menjadikan diri kita yang terbaik. Dan saya kira tidak ada manusia yang tidak menginginkan bahwa dirinya disebut sebagai orang yang baik dan terbaik di dalam kehidupannya. Karena bagaimanapun Allah dan Rasulnya selalu memberikan petunjuk, selalu memberikan dorongan agar menjadi orang-orang yang terbaik. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini menjadikan kita di antara orang-orang yang terbaik, dan bersama kita adalah petunjuk dari Allah dan juga keridhaan-Nya, sehingga mudah-mudahan Allah memberikan ya kemudahan, kekuatan, istiqomah untuk kita bisa menjalani kehidupan ini dengan istiqomah, dengan lurus sesuai dengan permintaan kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta
alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makatan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.